Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala akramil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika yanusarriful ayati liqaumin yashkurun. Bapak Ibu jamaah Masjid Umar bin Khattab yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih tetap memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan sebagian daripada perintah Allah, yaitu salat isya berjamaah. Kemudian kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin setiap hari Selasa. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita, sehingga kita nanti akan menerima ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini mari kita buka kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pendukung setianya, mudah-mudahan termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka daripada kajian kita pada malam ini, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf yang biasa sudah dikaji ini oleh Bapak dan Ibu. Kalau hari Senin, juga hari Kamis, hari Sabtu dan hari Ahad. Ayat ini sudah saya sampaikan sebenarnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-58. Itu bisa nanti kita periksa ya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil
perumpamaan. Membuat perumpamaan hati orang-orang yang beriman dan hati orang-orang yang tidak beriman di dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk nanti apa yang disampaikan Allah di dalam ayat ini ya. Allah menyampaikan begini, wal baladut thayyibu, negeri yang subur. Tahu ya Bu, Pak, negeri subur? Ya. Yakhruju nabatuhu biidzni rabbih, akan mengeluarkan, negeri yang subur itu akan mengeluarkan tanamannya, ya, akan mengeluarkan tanamannya, ya, tumbuh-tumbuhannya keluar semua dengan izin Tuhannya. Kemudian yang kedua, waladzi khabusa, namun negeri yang jelek, negeri tandus itu, ya, la yakhruju, tidak keluar tumbuhannya kecuali illa nakida. Kalau keluar itu merana tumbuhannya itu karena tanahnya yang tandus tadi. Ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri yang subur itu ketika turun hujan, ya, ketika turun hujan, maka tanahnya akan menumbuhkan semua tanaman-tanaman yang indah-indah yang bisa dinikmati oleh manusia. Namun sebaliknya, kalau negeri itu tandus, walaupun turun hujan lebatnya seperti apapun, ya itu tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Walaupun tumbuh ya kering, tumbuhnya itu tidak akan subur. Nah ini Allah membuat seperti ini, membuat perumpamaan tamsil seperti ini, gambaran hati manusia. Hati manusia itu ketika ada siraman rohani, ya, dibacakan ayat Quran, ada pengajian, ngaji nuntut ilmu, senang hatinya. Senang hatinya. Tapi bagi mereka yang hatinya keras, hati manusia itu kalau sudah keras, Pak, Bu, itu hatinya itu lebih dari batu. Batu keras apa enggak? Keras. Itu lebih keras hati manusia kalau tidak mau disiram dengan ayat-ayat Allah. Karena itu Allah mengatakan apa? Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Hati yang sudah mengeras itu, sekalipun diberi pelajaran, disampaikan ayat-ayat Allah, yaitu tidak bisa menerima, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu hati orang yang sudah mengeras. Karena itu hati ini kalau tidak disiram dengan ayat-ayat Allah akan mengeras. Ya, Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi orang yang hatinya subur seperti tanah tadi, dia akan senang kalau ada kajian, senang sekali, ingin mengaji. Tapi hati yang keras, malas. Ya. Ada kajian tidak mau, ya, lebih baik pulang tidur, gitu, daripada mendengarkan kajian. Bapak Ibu pernah mendengar kisah pohon kurma yang menangis, ya, ketika dipakai oleh Rasulullah SAW bersandar ketika Nabi menyampaikan khutbah, ketika Nabi menyampaikan kajian, ya. Suatu saat ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya buatkan mimbar? Lalu Nabi mengatakan, silakan,
kata Nabi. Dibuatkan mimbar Nabi. Nah, lalu ditaruh agak berjarak dari pohon kurma tadi yang dibuat sandaran Nabi. Setelah Nabi pindah ke situ, Nabi menyampaikan khutbahnya. Hampir ini hadis ini mutawatir. Seluruh sahabat itu mendengar. Ada tangisan, Pak, Bu. Ada tangisan. Ada yang mendengar seperti anak menangis. Ada seperti keledai yang itu berbunyi itu. Lalu sahabat karena mendengar itu, lalu masing-masing sahabat, dari mana sumber tangisan ini? Dari mana sumber tangis? Ternyata dari pohon kurma yang pernah disandari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurma menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah Sallam, nah menangis. Saya sudah tidak jelas lagi, nanti takut kalau dibacakan ayat-ayat Allah tidak mendengar. Ya kalau seperti ini rasanya kita ini lebih mulia pohon kurma daripada manusia. Ya. Pohon kurma takut, khawatir. Takut Nabi ketika menyampaikan ayat Allah tidak jelas. Sampai menangis. Sedangkan kita manusia, kalau disampaikan ayat Allah, lari. Ya. Tidak mau. Itulah usaha iblis yang paling senang iblis itu. Nyata? Tidak senang kalau melihat sampean semua ini ngaji, gak senang iblis. Karena sudah bersumpah kepada Allah. Fabima aghwaytani, kata iblis. Karena engkau telah menghukum aku ya Allah. La'aqudanna, aku akan menghalangi manusia. Lahum siratakal mustaqim. Jalan-jalanmu yang lurus itu, tempat-tempat kebaikan itu akan saya duduki, akan saya halangi. Itu usaha daripada iblis. Kemudian yang kedua juga pernah dengar kisah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah. Ya, ketika menjadi khalifah, ya, Umar bin Khattab itu tidak kaya, tidak seperti Utsman bin Affan, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu kaya-kaya itu. Umar bin Khattab itu biasa-biasa. Suatu saat anaknya Abdullah itu menghadap kepada bapaknya, pada Umar bin Khattab, anaknya Abdullah namanya, bilang kepada ayahnya, ayah, bolehkah saya minta baju baru? Karena saya cuma punya baju dua. Anaknya khalifah presiden punya baju cuma dua. Habis ini dicuci, ganti. Ya, dicuci lagi, ganti satunya. Ingin tambahan baju baru. Ya. Kenapa kamu minta baju baru, kata Umar bin Khattab? Karena kamu anak khalifah, anak presiden. Oh tidak ayah. Justru saya minta baju baru, masa anaknya presiden, anaknya khalifah, cuman punya dua ayah. Lalu Sayyidina Umar berpikir, oh iya ya, kasihan. Oh ya begini, ayah tidak punya uang, presiden tidak punya uang, ya, gak punya uang. Ya kalau tidak gajian ya presiden dulu Pak. Ya beda kalau sekarang. Ini aja, nak kamu sekarang menghadap bendahara, yang bagian pegang uang kan bendahara ya. Tolong bilang, sampaikan salam saya ya, kepada bendahara itu, minta kalau sekarang itu apa ya caranya, hutang itu ya, ngebon dulu ya, ngebon dulu,
Untuk gaji bapak bulan depan minta sekarang. Suruh diminta sekarang. Oh iya ayah, senang anaknya. Wah ini akan dapat baju baru ini nanti. Datang kepada bendahara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada salam dari bapak saya. Saya disuruh pinjam uang untuk gaji bapak bulan depan, nanti hutang. Apa jawab bendahara? Sampaikan salamku kepada bapakmu. Bukan dikasih. Sampaikan salam saya. Apakah bapakmu masih tetap akan menjadi khalifah sampai bulan depan? Itu jawaban dari bendahara. Saya tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Balik kecewa Abdullah ini. Bilang sama bapaknya, gimana? Anu Pak begini. Disampaikan apa yang disampaikan oleh bendahara tadi. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ayo antarkan saya kepada bendahara itu. Ayo sama-sama ke sana. Kalau bendahara zaman sekarang kira-kira menentang presidennya, ya Pak Noah. Langsung didepak itu. Sayyidina Umar begitu sampai, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayyidina Umar langsung merangkul bendahara tadi. Alhamdulillah, kau telah mengingatkan aku. Sayyidina Umar, seorang presiden, seorang khalifah, merasa senang telah diingatkan oleh bendaharanya. Ini ya, nanti ada pelajaran di sini ya. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar habis seperti itu diuji lagi oleh Allah. Kecurian hartanya, separuh hartanya dicolong wong, Pak, hartanya. Ya, separuh hartanya habis diambil orang. Ya. Sahabat pada waktu kumpul datang, apa yang dikatakan Umar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hartanya hilang itu memuji Allah. Kalau kita harta hilang bagaimana? Ya, Sayyidina Umar, alhamdulillah harta saya yang hilang. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau bilang seperti itu? Harta sampan kan hilang. Cara sahabat. Iya, saya ucapkan segala puji bagi Allah. Yang hilang itu harta dunia. Saya bersedih kalau yang hilang itu dari saya, agama saya. Baru saya sedih, kata Umar. Kalau yang hilang itu agama saya. Ya, yang tadinya senang ngaji, gak ngaji, hilang agamanya itu. Hilang agamanya. Ya. Yang tadinya senang sholat malam, gak sholat, hilang agamanya. Itu namanya hilang agama. Gitu. Harus, itu yang harus susah itu. Bukan hartanya ini. Ya, yang tadinya senang ngaji, terus plus gak ngaji, hilang. Itu namanya hilang agamanya di sini. Ini perlu kita, supaya apa, dorongan kita. Itu yang harus dipikirkan itu. Jangan sampai hilang dari kita ini, jangan sampai hilang itu. Karena itu kalau kita ngaji, kalau kita menuntut ilmu, itu jangan kita dapat apa. Aku gak iso pinter walaupun ngaji misalnya. Terus aku gak ngaji, meski ngaji ya kak. Gak ngerti kadang yang disampaikan ustadznya. Itu kadang-kadang seperti itu. Itu kalau pikiran kita seperti itu nanti kita akan lemah. Ya, tidak akan semangat untuk menuntut ilmu. Kalau kita ingat perintah Allah, ibadah wajib itu bukan hanya sholat. Ibadah wajib itu juga ngaji itu termasuk ibadah. Ya.
Wajib juga, perintahnya itu wajib. Kita itu diberi waktu sehari semalam 24 jam. Kalau sepekan sekitar 68 jam. Masa ngasih waktu 2 jam aja tidak bisa? Untuk apa hidup kita ini? Padahal Allah sudah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh manusia itu rugi kalau tidak bisa menggunakan waktunya. Masa sehari semalam 24 jam tidak bisa menyediakan waktunya 1 jam? Hanya untuk urusan dunia saja misalnya, ya. Karena itu di dalam Al-Quran itu perintahnya, mana yang perintah mewajibkan orang ngaji? Mana perintahnya di dalam Quran? Kita lihat nanti di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utslu ma uhiya minal kitab. Baca apa yang diwahyukan Allah dari kitab itu, baca ini, suruh baca. Baca, telaah. Tilawah itu, utslu itu artinya baca, pahami. Ya. Baru ada perintah yang kedua setelah kita baca dengan mengerti, wa aqimis shalah. Baru tegakkan sholat. Tidak diperintah sholat dulu lalu baca, tidak, baca dulu, baca. Mengerti ilmunya dulu, jangan langsung sholat. Ya, sebab kalau sholat tidak ngerti ilmunya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diterima oleh Allah. Karena itu langsung ayat ini diteruskan lagi, inna sholata, bukan inna sholata, tapi inna sholata, ada alif lam di sini. Alif lam itu menunjukkan ma'rifat namanya, khusus. Sungguhnya sholat yang dilakukan dengan benar. Sholat yang dilakukan dengan benar itu bila orang itu memiliki ilmunya. Tidak memiliki ilmunya, yakin tidak akan benar sholatnya. Karena tidak punya ilmu. Ngaji nggak mau. Ya, ngaji tidak mau. Gitu ya. Hanya akhirnya apa? Niru-niru. Ono wong rukuk ya melok rukuk, sujud. Oh, posisi karepe ini. Tidak ngerti. Nah, ini makanya inna sholata, sungguhnya sholat yang dilakukan dengan benar itu tanha, punya daya. Daya apa? Daya cegah. Minal tanha anil fahsya, dari semua perbuatan fahsya, dosa fahisya, wal mungkar, dan dosa mungkar. Jadi sholat yang dilakukan dengan benar yang punya daya cegah itu. Kalau sholatnya nggak benar, makanya masih banyak orang Islam, orang yang sholat masih melakukan dosa fahsya, dosa mungkar. Kenapa? Karena sholatnya yang tidak benar tadi. Kenapa tidak benar? Nggak mau belajar. Ya. Kalau ada ngaji, lari. Ya, nggak mau dengarkan. Karena itu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qablal qaula wal amal. Ilmu itu sebelum diucapkan dan sebelum beramal. Sebelum beramal berilmu dulu. Begitu, itu keutamaannya ya. Kemudian kalau dalam hadis bagaimana? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya ya atas setiap orang muslim. Ini di hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan al ilmu afdalu minal qa'imis sajid. Ilmu itu lebih utama dari orang sholat, dari orang sujud. Lebih utama ilmu. Ya. Lebih utama ilmu, kata Ali bin Abi Thalib.